Saha termenung di kamar, memikirkan permasalahan yang mendera rumah tangganya. Ia sudah mencoba mengetuk pintu kamar tamu, berharap Alia mau membuka pintu, tapi tak ada jawaban apapun. Saat Saha mencoba memanggil namanya, meminta waktu Alia sedikit saja untuk bicara, Alia masih bertahan dengan keinginannya untuk menyendiri. Saha tak bisa memaksa. Ia berikan waktu untuk Alia menenangkan diri. Ia harap hati Alia akan sedikit terbuka untuk memaafkannya. Terkadang Saha ingin mencurahkan isi hatinya pada ayah dan mamanya. Tapi ia sadar, bercerita tentang permasalahan yang tengah ia hadapi, sama saja memberitahu pada orang tuanya bahwa rumah tangganya sedang dalam keadaan tak baik. Ia tak ingin membuat orang tuanya khawatir. Sungguh serba salah. Ia hanya bisa berharap esok saat bangun sahur, istrinya mau berbicara dengannya. Saha tak bisa memejamkan mata. Ia menyesal telah membuka celah untuk wanita lain agar bisa dekat dengannya. Ia tahu, tak seharusnya ia menanggapi curhatan hati mahasiswi bimbingannya. Jauh di hatinya yang terdalam, ia tak berniat apapun kecuali menyemangati Lira agar segera menyelesaikan skripsinya. Ia tak menduga, akhirnya akan jadi sedemikian runyam. Ini pelajaran untuknya untuk tidak sembarangan berinteraksi dengan perempuan non-mahram, sekalipun orang tersebut adalah mahasiswi bimbingannya. Di saat yang sama, Alia juga tak bisa tidur. Ia menangis sesenggukan, merasa cinta Saha tak lagi utuh untuknya. Ia merasa apa yang ia rasakan tidaklah berlebihan, sekalipun ada yang berpendapat apa yang dirasakannya sudah melebihi batas kewajaran. Saha tidak berselingkuh. Ia hanya menjadi teman curhat Lira dan mengajaknya buka puasa bersama. Tetap saja, Alia tidak bisa menerimanya. Ia tak bisa menerima jika di hati Saha ada sedikit tempat untuk perempuan lain, meski bukan cinta. Namun jelas, di antara mahasiswi bimbingannya yang lain, Lira memiliki tempat tersendiri. Ia takut, bagaimana jika perasaan Saha kembali terombang-ambing dan terpikat pada perempuan lain. Ia merasa cinta Saha mungkin belumlah kuat untuknya. Hati laki-laki itu masih mudah goyah. Alia berpikir, jika suatu saat Saha bertemu perempuan yang lebih segalanya darinya, bisa saja Saha akan meninggalkannya. Malam berlalu tanpa kepastian. Dua raga itu terpisah di ruang yang berbeda meski tautan hati masih ada. Hingga saat sahur pun keduanya masih menjaga jarak. Saha berusaha mengajak Alia berbincang, berbasa-basi sekedar menanyakan menu yang Alia masak. Tapi wanita itu menjawabnya dengan sangat dingin dan datar, bahkan enggan menatap sang suami. Sungguh tak enak menjelang akhir Ramadan harus bersih tegang begini. Saha tak ingin masalah ini berlarut-larut, tapi sepertinya Alia belum bisa ikhlas memaafkannya. Waktu berlalu tanpa sesuatu yang berarti bagi Saha. Ia mengerjakan aktivitas seperti biasanya, sahur dan sholat subuh di masjid. Sepulang dari masjid, ia melihat Alia membereskan rumah, menyapu lantai, dan membersihkan kaca lemari maupun jendela, sesuatu yang jarang ia lihat. Keduanya masih saling diam, tak bertegur sapa. Saha berusaha mendekat. Belum juga bicara, Alia langsung berlalu meninggalkannya. Laki-laki itu menghembuskan nafas frustasi. Entah bagaimana cara untuk meluluhkan hati Alia. Ia kembali berjalan mendekat ke arah Alia yang tengah mengelap kaca lemari di dapur. Alia, wanita itu tak merespon bahkan berpura-pura tak mendengar panggilan Saha. Mau sampai kapan seperti ini? Kita harus bicara. Saha tertegun, meneliti tubuh sang istri yang masih memunggunginya dan sama sekali tak ada reaksi untuk berbalik. Alia membisu. Ia pusatkan pandangannya pada kaca lemari di depannya. Meski pikirannya tak lagi bisa fokus memikirkan hal lain kecuali Saha. Kaca yang sudah bersih itu pun ia lap berulang, sembari menunggu pria itu mundur dan berhenti mengamatinya. Kamu masih enggan bicara denganku? Tanya Saha lagi. Alia tak menjawab. Saha menghembuskan nafas kecewa. Ia berbalik dan menjauh dari istrinya. Ia mencoba untuk bersabar.
menunggu sampai Alia benar-benar memaafkan dan mau bicara dengannya. Hingga waktu berpisah ke tempat kerja masing-masing, ketegangan di antara mereka belum mereda. Alia yang krisis percaya diri pada suaminya sendiri dan meragukan kesetiaan Saha, belum mau membuka hati. Sedang Saha yang masih ingin berbaikan dengan Alia, harus menunggu sampai hati Alia sedikit cair dan mau berbicara dengannya. Alia membaca status WhatsApp Diandra yang sedang tak enak badan. Ia menghentikan aktivitasnya yang tengah menggambar rancangan baju lalu membalas status mamanya. "Mama sakit apa?" Balasan belum jua datang. Alia kembali merampungkan gambarnya yang belum selesai. Ia pikir mamanya sedang istirahat dan ia tak mau mengganggu dengan menelponnya. 5 menit kemudian, balasan datang dari Diandra. "Cuma sedikit pusing aja, nanti juga baikan." Alia berpikir sejenak. Ia rasa ia perlu menenangkan diri di rumah orang tuanya, sekaligus menemani mamanya yang sedang tak enak badan. Ia membalas pesan Diandra. "Cepat sembuh ya, Ma. Nanti Alia datang ke rumah." Selanjutnya, ia mengirim WhatsApp untuk Saha. "Malam ini aku nginap di rumah Mama. Katanya lagi gak enak badan. Tolong izinin aku. Aku mau masak buat keluarga. Gantiin tugas Mama untuk sementara." Agak lama menunggu balasan Saha, sampai akhirnya balasan super singkat datang dari Saha. Ya, interaksi keduanya masihlah dingin. Satu kata, ya, sudah cukup bagi Alia. Alia mencoba memasak menu sederhana di rumah Diandra. Hal ini seperti kejutan untuk Reiga, Diandra, juga 2 adik Alia. Sebelum menikah, Alia tak menyukai aktivitas yang berkenaan dengan dapur. Diandra dan Reiga bahagia melihat perubahan positif Alia. "Sejak menikah, kamu jadi rajin begini, Leh. Oh ya, Saha gak ikut buka puasa di sini." Diandra yang masih merasa kurang enak badan mengamati sang putri yang tengah mengaduk sop ayam. Aroma masakan Alia begitu menggugah selera. "Saha lagi sibuk, Mah. Banyak kerjaan, jadi gak ikut." Alia tersenyum, menutupi kegalauan dalam hatinya. "Apa Saha gak apa-apa kamu nginep di sini? Kamu udah minta izin kan?" Reiga yang tengah duduk di ruang makan merasa ada yang tengah ditutupi Alia. "Udah izin kok, Pa. Saha gak keberatan Alia menginap di sini. Toh cuma sesekali aja. Alia kangen juga tidur di sini." Alia berusaha menjawab setenang mungkin, meski dalam hatinya bergemuruh rasa yang tak menentu. Diandra dan Reiga saling berpandangan, seakan ungkapkan kecurigaan yang sama. Alia berusaha bersikap sebiasa mungkin. Ia tak ingin orang tuanya tahu permasalahan yang tengah melanda rumah tangganya. Seusai tarawih, Alia membantu mamanya merampungkan kue kering yang belum selesai dicetak. Kedua adik Alia, Safira dan Sahira ikut membantu. Memiliki 3 putri yang cantik-cantik dengan keunikan masing-masing, membuat Diandra dan Reiga belajar banyak, bahkan jika perlu, memasang kuda-kuda untuk melindungi mereka. Satu telah menikah dan membuat keduanya bisa bernafas lega, karena sudah ada yang membimbing Alia dan menjaganya. Meski rasanya, malam ini begitu janggal karena Saha tak turut serta. Bahkan Alia terlihat kurang antusias setiap orang tuanya menanyakan suaminya. Suara bel pintu berkumandang. Ucapan salam membuyarkan konsentrasi Alia yang tengah mencetak kue. Safira berjalan menuju ruang depan untuk membuka pintu. Sejenak kemudian, ia tergopoh-gopoh kembali masuk ke dalam. "Ada Mas Saha, Mbak," ucap Safira. Alia sedikit kaget. Ia tak menyangka Saha akan menyusulnya, padahal izin itu sudah diberikan. Diandra dan Reiga beranjak hendak menemui Saha. "Ayo Alia, temui suamimu," tukas Reiga. "Mama sama Papa dulu, nanti Alia nyusul." Reiga merasakan memang ada yang tak beres antara Saha dan Alia. Diandra mengernyitkan dahi, memikirkan apa yang juga tengah dipikirkan suaminya. "Udah, biar Safira sama Sahira aja yang nyelesain. Kamu temui Saha dulu," ucap Diandra sembari menyisir raut wajah Alia yang tiba-tiba murung. Dengan terpaksa, Alia mengikuti langkah orang tuanya untuk menemui Saha.
Saha menjabat tangan ayah dan ibu mertuanya dengan seulas senyum dan anggukan kepala. Saat matanya tertambat pada wajah Alea, sang istri justru mengalihkan tatapan ke arah lain. "Silakan duduk, Mas Saha." Reiga mengumbar senyum dan mempersilakan menantunya untuk duduk kembali. "Saha mau nginep di sini juga?" Diandra tersenyum ramah. Saha menggeleng. "Mohon maaf, Ma. Saya mau jemput Alea." Saha melirik istrinya sekilas. "Loh, katanya Alea sudah dapat izin untuk menginap di sini. Atau jangan-jangan Alea belum minta izin?" Reiga memandangi putrinya dengan tatapan menelisik. Saha tampak bingung menyusun kata. Bibir Alea terkunci 1000 bahasa. Saya kesepian di rumah. Gak enak gak ada temannya. Biasa berdua. Jadi rasanya sepi kalau sendiri. Makanya saya jemput Alea." "Tidak apa-apa kan, Ma? Pa?" Saha menatap Diandra dan Reiga bergantian. Reiga tertawa. "Ya gak apa-apa, suami kan berhak atas istri. Kalau nak Saha ingin ditemani Alea, ya udah diajak pulang aja Aleanya." Alea segera menggeleng. "Enggak, Pa. Alea mau nginep di sini. Alea pengen nyelesain kue." "Suami yang harus diutamakan, sayang. Kamu pulang aja. Bikin kuenya bisa diteruskan besok. Apalagi 2 hari lagi lebaran. Mending temani suami buat sahur nanti." Apa yang dicurigai Diandra benar adanya. Alea dan Saha memang tengah bermasalah. Alea menggeleng kembali. "Alea gak mau pulang." "Sebenarnya kalian kenapa? Ada masalah?" Reiga bertanya serius. Gelagat Saha dan Alea tak bisa menutupi apa yang terjadi antara mereka. "Gak ada apa-apa. Iya kan sayang?" Saha melirik Alea dan memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Alea masih terpaku. Ia tak menjawab. "Ada apa sebenarnya? Jangan ditutup-tutupi. Papa tahu ada masalah antara kalian. Tolong jawab jujur." Kali ini kata-kata Reiga terdengar lebih tegas dari sebelumnya. "Iya, ada masalah. Alea ingin sendiri dulu." Alea tak berani menatap kedua orang tuanya. "Masalah apa, Alea? Ayo ceritakan." Diandra membulatkan mata dan menatap Alea dengan tatapan menghujam. Jika mamanya sudah mengorek-ngorek semuanya, ia tak bisa lagi mengelak. Ia sempat beradu pandang dengan Saha. Alea belum bisa menerima kalau Saha saling kirim WA dengan mahasiswi bimbingannya. Mahasiswi bimbingannya ini sering curhat masalah pribadi. Bahkan mereka sempat buka puasa bersama. Alea gak bisa menerimanya. Sontak, Reiga dan Diandra terperangah. Mereka kecewa pada sikap Saha yang tidak bisa menjaga diri dari interaksi yang melebihi kewajaran dengan lawan jenis. "Ma, Pa, tolong dengarkan penjelasan Saha dulu. Saya akui salah karena menanggapi curhatan mahasiswi bimbingan saya. Soal saya mengajaknya buka puasa waktu itu posisinya saya sedang berkendara. Saya melihat dia berteduh di pinggir jalan. Saya menawarkan diri mengantarnya pulang. Karena sebentar lagi azan, saya mengajaknya mampir sebentar untuk buka puasa. Demi Allah, saya nggak punya hubungan apapun dengan mahasiswi saya itu. Dan sejak itu, saya tidak lagi berkomunikasi dengannya. Saya tak akan lagi mengulangi perbuatan saya." "Semua itu tidak berlanjut karena keburu ketahuan sama Alea. Coba kalau tidak, mungkin mereka masih berkomunikasi hingga sekarang." Alea meninggikan suaranya. "Saha, seharusnya kamu bisa lebih menjaga diri untuk gak sembarangan menanggapi curhatan perempuan yang bukan mahram. Kamu harusnya paham aturan seperti ini. Waktu kamu mau menawarkan tumpangan untuk mahasiswimu, kan bisa telepon taksi online. Ini malah naik satu mobil, mampir buka puasa bersama pula. Jelas Alea marah. Itu namanya buka celah untuk pihak ketiga masuk." Diandra tak bisa menahan nada bicaranya yang terdengar sedikit ketus disertai nada tinggi. "Ma, Saha kan sudah menyesal, mengakui kesalahannya. Pastinya sudah minta maaf juga sama Alea. Tinggal Alea saja yang berusaha menekan ego untuk memaafkan Saha dan kembali menjalani rumah tangga yang rukun." Reiga melirik sang istri yang sudah menekuk wajahnya. "Ini bukan persoalan ringan, Pa. Kalau sudah menyangkut orang ketiga, artinya sudah peringatan keras. Kalau sampai Saha berselingkuh, kembalikan saja Alea pada kami.
Saya memberi Saha restu untuk menikahi Alia bukan untuk menyakitinya, apalagi membagi cinta dengan perempuan lain. Diandra yang dulu pernah merasakan trauma pada kegagalan pernikahan pertamanya, menjadi lebih sensitif jika sudah mendengar konflik rumah tangga berkenaan dengan pihak ketiga atau perselingkuhan. Jangan berlebihan, Ma. Saha tidak berselingkuh. Dia juga berjanji gak akan mengulangi perbuatannya. Seharusnya Mama turut mendamaikan, bukan malah membuat kondisi semakin panas. Rega terpancing untuk meninggikan intonasi suaranya. Papa gak pernah merasakan trauma yang pernah Mama rasakan. Dulu Mama pernah dikhianati hingga kami bercerai. Laki-laki selalu saja menggampangkan soal ini dan menganggap perempuan berlebihan, cemburuan. Padahal itu hanya alibi untuk menutupi kesalahan. Hubungan yang dekat dengan lawan jenis non-mahram apapun bentuknya, meski berkelit tidak ada perasaan, tidak ada yang spesial, tetap saja salah dan bisa jadi duri dalam rumah tangga. Mama gak mau Alia mengalami apa yang Mama alami dulu. Mama gak mau Alia diselingkuhi. Alia mengernyitkan alis. Kini ia bertanya-tanya, apa perceraian Mama dan papa kandungnya disebabkan karena papanya berselingkuh? Rasanya ia tak percaya. Seorang ayah yang selalu menjadi pahlawan untuknya dulu pernah berselingkuh. Jadi, Mama dan Papa bercerai karena Papa berselingkuh. Alia menatap tajam sang mama. Wanita itu terkatup, menyadari telah membongkar sendiri aib yang selama ini ia sembunyikan dari Alia. Alia sangat terpukul. Saha tak mampu berkata-kata. Ia ikut kaget mendengar rahasia yang selama ini disembunyikan dari Alia. Rega menggeleng pelan dan menyayangkan apa yang sudah diucapkan istrinya. Tidak seharusnya Mama bicara seperti ini. Itu aib masa lalu yang tak perlu diungkit. Sekarang Aldi sudah bahagia dengan Riana. Begitu juga dengan kita. Tak usah lagi mengorek apa yang sudah lewat. Setiap manusia pernah berbuat salah dan punya masa lalu yang gelap. Yang terpenting adalah dia mau memperbaiki diri dan tidak mengulang kesalahannya. Rega sangat kecewa karena Diandra tak bisa menjaga lisannya. Jadi, dulu Papa berselingkuh dengan Bunda Riana. Alia masih saja tak percaya. Ada rasa sakit yang tiba-tiba menggerogoti. Tidak sayang. Papa Aldi tidak berselingkuh dengan Bunda Riana. Ada perempuan lain. Saat ini perempuan itu juga sudah berhijrah dan berkeluarga. Dia menikah dengan sahabat Papa Aldi, dan anaknya pun sudah besar-besar. Tolong, jangan lagi bahas soal ini, Alia. Papamu tetaplah seorang ayah yang menyayangimu. Dia orang yang baik, jauh lebih baik setelah berhijrah. Rega menatap Alia lembut. Ia beralih menoleh Saha. Jaga rahasia ini, Saha. Tetaplah bersikap baik pada Papa Aldi. Maafkan Mama yang sudah keceplosan membicarakan aib masa lalu. Saha mengangguk dan merasa tak enak sendiri. Diandra menunduk. Ia tak bermaksud mengungkit kembali luka lama yang sebenarnya sudah berganti dengan kebahagiaan pernikahannya dengan Rega. Alia, lebih baik kamu ikut Saha pulang. Selesaikan masalah kalian. Papa harap kalian saling memaafkan dan berbaikan kembali. Rega menatap Saha dan Alia bergantian. Alia masih ingin menginap di sini. Wanita itu masih bertahan pada egonya. Ia masih sakit hati atas perbuatan Saha. Alia, turuti saran Papa. Kali ini Rega bicara lebih tegas. Alia tak menyangka papanya bicara setegas ini padanya. Papa, jangan paksa Alia. Biarkan Alia menginap di sini dulu. Mama kangen sama Alia. Diandra yang juga kecewa pada Saha membela keinginan Alia. Ia pikir Saha perlu diberi sedikit pelajaran untuk lebih menghargai perasaan perempuan. Ma, Alia sudah menikah. Suaminya yang lebih berhak atasnya. Tandas Rega. Saha merasa tak enak hati. Ia segera menyelah. Tidak apa-apa, Pa. Gak apa-apa kok kalau Alia ingin menginap di sini. Saya gak masalah. Saha berusaha tersenyum selepas mungkin. Sebenarnya ia ingin Alia ikut pulang bersamanya. Tapi ia tak bisa memaksa.